Oke, bisa lihat oke semua? Suaranya bisa ya? Oke, Baik, langsung aja ya. Shalom semuanya, selamat malam. Semua kabarnya baik-baik semoga. Semoga semuanya sehat dan juga bahagia di malam Natal seperti sekarang ini ya. Thank you buat teman-teman dari eh, undangan saya. Kelihatan dari 6 ini ada Jefta, Roya, dan juga Ida menyambut undangan saya. Dan terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dan saya bersama dengan keluarga, saya ingin mengucapkan selamat Natal buat Anda semua dan keluarga. Kiranya damai sejahtera Kristus ini lahir ke dunia ini memenuhi setiap rumah, setiap hati, dan setiap keluarga kita. Ada banyak kesibukan. Di tengah-tengah meriahnya acara orang ini, berpergian, kumpul keluarga, kumpul sanak family, dan berbagai kesibukan, saudara hadir di malam ini. Itu berkat. Puji Tuhan sudah meluangkan waktu untuk datang ke depan Tuhan untuk berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang hadir malam hari ini. Ya, Eh, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita mau berdoa sejenak ya. Kita mau merenungkan Natal pada malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan kami seberapa berkumpul pada malam hari ini untuk menikmati persekutuan kami. Dan kami akan membahas firman-Mu. Bolehkah Bapak Engkau berikan kami roh-Mu untuk kami mengerti dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mau beri judul Renungan Malam Kita, ya renungan, aduh ini ceritanya begini nih. Ini nggak tahu gimana, langsung ditembak sama Bro Jam ini. Natal ya isi, apa, Natal ya isi untuk sharing. Langsung untuk dikasih tugas ketibar sampur, sampur kita pada malam hari ini. Saya mengerti banyak saudara kita yang mungkin berpergian dan ya kita lah yang jaga kandang. Puji Tuhan kita bisa kumpul pada malam Natal seperti ini, luar biasa. Saya mau beri judul renungan malam kita ini yaitu Ketika surga itu menghentikan parit-parit perang. Nah, kita mau pelajari. Ketika surga menghentikan parit-parit perang. Firman Tuhan malam ini saya ambil dari buku Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi. Izinkan sekarang saya membawa kita semua balik ke bulan Desember tahun 1914. 1914 bulan Desember. Satu waktu yang sangat dingin di dataran Eropa. Satu waktu di mana salju turun begitu deras. Perang Dunia yang pertama itu baru berlangsung sekitar 5 bulan. Tetapi dampaknya sudah menghancurkan semuanya. Apa yang awalnya ini dianggap, oh ini perangnya singkat kok, cuma beberapa. Nggak taunya berubah menjadi mimpi buruk yang panjang dan melelahkan. Di seluruh Eropa, negara-negara Eropa, ini para pemuda, orang-orang muda, laki-laki, ditarik dari rumah mereka. Mereka dikirim ke garis depan pertempuran. Mereka boleh petani, ada yang pelajar, ada yang buruh pabrik, anak-anak, saudara laki-laki, bahkan banyak dari mereka itu belum genap berusia 20 tahun. Saat itu, dunia dipenuhi dengan ketakutan dan kekerasan. Kegelapan, perang saat itu. Nah, gantinya mereka tinggal di rumah dengan keluarga yang dekat perapian, tungku api yang hangat, mereka mungkin ada makanan minuman yang disiapkan untuk acara Natal. Mereka ini harus hidup di parit-parit yang digali dalam tanah. Saya mau jelaskan parit-parit tadi sesuai dengan judulnya ini. Jadi zaman dulu itu, kalau perang itu nggak pakai kayak drone, pakai misil gitu, enggak. Mereka head to head perang, langsung hadap-hadapan tentara dengan tentara. Di satu tempat terbuka, mereka harus berhadapan-hadapan. Nah, karena ini tempat terbuka, tidak ada untuk yang melindungi, enggak ada. Jadi mereka harus gali parit supaya mereka bisa sembunyi di bawah parit itu sambil mereka menembak. Itulah parit-parit perang pada zaman Perang Dunia Pertama. Parit-parit ini membentang berkilo-kilo. Jauhnya part ini kadang-kadang biasanya sempit, dingin dan hampir selalu basah. Karena selalu turun hujan, air salju kalau dia melted lumer dia turun ke tempat yang rendah ini. Lumpur naik sehingga ke atas lutut.
Ketika musim dingin datang, itu hawa dinginnya itu menembus seragam mereka. Dari atas, dari bawah, juga dari air yang lumpur itu meresap sampai ke tulang. Belum lagi tikus-tikus yang berkeliaran. Penyakit-penyakit itu menyebar dengan cepat. Di tempat yang seperti itu, tidur itu hanya datang waktu-waktu singkat dan gelisah. Selalu. Kenapa? Karena tidur terputus, suara tembakan dan bom itu di atas kepala mereka. Jadi mereka itu sangat-sangat stres, sangat tertekan di parit-parit peperangan ini. Ada dari beberapa dari mereka, mereka mengatakan, mereka menulis di surat-surat biografi mereka, diary mereka, bahwa pertempuran ini memang menakutkan. Tapi hal yang paling menyiksa mereka di saat di parit-parit peperangan itu, yaitu adalah waktu menunggu. Mereka nunggu kapan ini selesai perang, kapan bisa pulang ke rumah. Ini lebih menyiksa daripada perangnya sendiri. Kadang, ya, ini garis-garisnya parit-parit. Kadang jarak parit musuh itu hanya beberapa puluh meter. 30-40 meter. Cukup dekat untuk mendengar orang di malam hari yang sangat sunyi. Ada kalau batuk kedengaran, ketawa dengaran, bahkan tangisan. Ini orang-orang yang diberikan perintah dari jenderalnya untuk saling membenci, saling menembak, saling membunuh. Namun di tengah-tengah malam yang gelap itu, sama-sama kondisinya. Mereka merasa dinginnya udara, mereka sama lelahnya keadaan, dan mereka sama-sama rindu pulang ke rumah. Natal di bulan Desember semakin dekat. Semakin dekat Natal, semakin tentara ini jadi down, semakin jatuh mentalnya. Tidak ada pohon Natal yang dihias, tidak ada lonceng gereja dibunyikan, tidak ada acara Natal, surat-surat dari rumah itu menceritakan bagaimana persiapan dibuat, anak-anak ini menunggu menghitung hari, kapan ini papa pulang, kapan ini my brother come home. Kursi-kursi kosong di meja makan itu menunggu mereka yang tidak pulang. Banyak juga tentara yang bertanya dalam hati mereka, apakah mereka ini mungkin pernah merayakan Natal lagi bersama dengan keluarga mereka. Mungkin inilah terakhir kali dia hidup di dalam peperangan itu. Ini Natal sudah dekat mau datang. Tapi di parit-parit peperangan, Natal terasa sangat jauh sekali. Lalu tiba malam Natal, 24 Desember 1914. Saat malam turun, sesuatu yang tidak terencana terjadi. Tentara Jerman ini mulai menyalakan lilin, menyalakan lampu-lampu lentera kecil-kecil di sepanjang parit mereka. Beberapa dari mereka menemukan itu ada pohon-pohon Natal kecil yang ditemukan dari desa-desa yang terdekat. Mereka taruh di tempat, di parit itu yang bisa terlihat oleh musuh. Tentara Inggris di seberang, mereka cepat bergerak, bersiap-siap mengantisipasi ada apa yang mereka buat sebelumnya ini. Mereka sudah dengar ada apa ini. Melihat itu, mereka siap-siap standby untuk menghadapi apa yang terjadi. Suasana sunyi dan tetap dingin. Lalu, di tengah sunyinya malam itu, terdengar lagu Stille Nacht, Holy Night. Di tengah kesunyian malam itu, tentara Inggris mendengarkan tentara Jerman yang menyanyikan lagu ini. Mereka tahu melodinya ini, mereka tahu melodi ini, tapi tidak tahu bahasanya. Setelah beberapa detik, mereka tahu ini melodinya, mereka ikut menyanyi. Mereka menyaut, All is calm, all is bright. Lagu yang sama, malam yang sama, bahasa yang berbeda, tetapi kerinduan yang sama. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu mereka bertukar tembak-menembak ini, dua kubu ini saling berganti menembak pada malam hari itu. Senjata terdiam. Senjata tidak terdengar suaranya. Digantikan lagu Mass Choir Silent Night. Natal masuk ke dalam medan pertempuran. Natal turun ke dalam medan pertempuran yang brutal. Natal, damai itu masuk ke parit-parit itu, ke tempat mereka untuk bertempur. Natal keesokan paginya, tentara Inggris dengan tulisan tangan di sebuah mereka mengangkat. Mereka tulis Merry Christmas.
We do not shoot. You do not shoot. Kemudian dari kedua buku, langsung seketika dari kedua buku tentara ini mereka melawan perintah dari atasan mereka, di mana mereka harus saling menembak. Gantinya, mereka keluar dari parit-parit peperangan ini, mereka masing-masing. Mereka keluar ke atas, mereka mendekat, mereka bertemu di tanah yang tak bertuan. Mereka panggilnya no man's land. Artinya apa? Ini tanah nggak ada yang punya. Ini tanah daerah tempatnya orang-orang tembak-tembakan, mayat berserakan, darah kadang-kadang mengalir masuk ke dalam dari sini. Semua orang di situ, ranjau, barb, apa berduri, ini di situ semua. Tanah yang tak bertuan. Mereka datang, mereka ketemu dua tentara yang berbeda. Yang tadinya saling tembak-tembakan, mereka datang. Gencatan senjata terjadi. Stop! Ya, selayaknya acara-acara sosial, saudara. Selayaknya acara-acara reunian. Mereka mulai berjabat tangan. Mereka saling bertukar rokok. Ada yang bertukar coklat dengan cookies. Ada yang mereka buat souvenir. Mereka punya kancing seragam. Mereka kasih. Mereka menunjukkan foto-foto keluarga. Ber, saling share, berbagi. Di beberapa tempat, mereka menguburkan mayat jenazah dari teman-teman mereka. Sama-sama, dikubur bareng-bareng sama-sama. Di tempat lain, mereka bermain sepak bola bersama-sama. Mereka begitu gembira, begitu damai. Yang tadinya mau tembak-tembakan, mau bunuh-bunuhan, sekarang mereka bisa damai, berdamai, bermain bersama-sama. Untuk sesaat, perang berhenti. Ini perang berhenti bukan gara-gara pemimpin dunia sepakat. Damai ya? Bukan. Bukan karena ada perjanjian di tanda tangan ini. Damai ya? Bukan. Tapi karena Natal. Natal mengingatkan mereka akan sesuatu yang lebih dalam, bahwa mereka adalah manusia. Manusia yang sama merindukan damai. Dan Natal, di hari Natal ini, Natal itu datang, membawa damai dalam hati manusia. Saudara, namanya terkenal dengan Christmas Truce 1914. Ini tidak mengakhiri dunia perang zaman itu. Dengan acara Natal yang dibilang Christmas Truce 1914, di mana semua semua stop perang, itu bukan menyelesaikan konflik. Pertempuran kembali terjadi setelah beberapa hari kemudian. Namun tercatat di dalam sejarah, selama satu malam Natal, sesuatu yang luar biasa terjadi pada bulan Desember 1914. Saudara, damai sejahtera itu menembus peperangan, menembus gelapnya malam, menembus kegelapan. Hal ini seharusnya itu mengingatkan kita pada kisah Natal yang pertama. Saat malaikat memberitahukan kelahiran Yesus, mereka katakan damai kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera di bumi. Natal pertama tidak terjadi di dunia damai. Natal terjadi di dunia yang dijajah. Roma menjajah ini, bangsa ini begitu dahsyat, penuh ketakutan, ketidakadilan di dalam dunia ini, dan juga kekerasan saat Yesus lahir pertama di dunia ini. Namun Allah memilih saat itu, saat di mana dunia ini gelap, untuk masuk ke dalam sejarah manusia. Bukan sebagai prajurit, bukan sebagai raja di istana, melainkan sebagai seorang bayi di palungan. Saudara, Yesus datang ke parit-parit kehidupan Anda. Dia datang ke dunia ini penuh yang sudah penuh lumpur dosa. Dikit-dikit orangnya sangat berdosa. Mereka bernapas, mereka sudah berdosa dengan pikiran yang jahat. Penuh dunia yang penuh dengan ketakutan. Dunia yang penuh dengan kebencian. Perpecahan, dikit-dikit pecah, dikit-dikit nggak usah pecah kita pisah. Seperti malam Natal tahun 1914. Kehadiran damai Natal itu tidak serta menghapus semua konflik yang ada saat itu. Tapi itu saat itu menyatakan kebenaran yang mendalam. Apa faktanya? Damai itu mungkin karena Allah sudah datang, karena Allah sudah mendekat. Faktanya, dengan Natal itu damai sudah dekat dengan manusia. Gencatan senjata Natal itu menunjukkan. Mereka stop semua, stop benar-benar nggak. Mereka menunjukkan bahwa hati manusia ini aslinya itu merindukan pendamaian, merindukan peace.
Bahkan di tengah-tengah perang, lagu Malam Kudus itu masih dikenal. Hati yang keras, hati yang mau membunuh. Itu pesan Natal tetap didengar, boleh bicara. Yesus datang memberikan lebih dari damai yang hanya semalam, yang hanya sementara. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1, sebab kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Karena siapa Tuhan kita? Siapa? Yesus Kristus. Yesus datang. Natal datang. Itu untuk memberikan kita damai sejahtera. Ini para tentara yang keluar dari parit mereka, dan mereka berdamai satu malam loh ya. Mereka itu keluar berdamai. Yesus meninggalkan surga. Mendamaikan kita dengan Allah untuk selamanya. Ini tentara, tentara ini mempertaruhkan, aduh, mempertaruhkan dirinya untuk hukuman. Mereka melanggar perintah dari atasannya untuk melawan musuh, membunuh musuh. Gantinya, mereka menjadi menyapa, bersahabat dengan musuh. Yesus datang. Yesus menerima salib untuk kita menjadi sahabat, menjadi mediator Allah dengan manusia yang sudah tidak bisa ketemu. Tapi Yesus menjadi penghubung kita. Saudara, mari kita waktu beberapa 1-2 menit ini, mari kita berpikir sejenak. Di manakah parit-parit perang kehidupan kita? Parit-parit yang penuh lumpur, yang dingin, yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Di manakah medan perang kehidupan saudara yang sangat berat? Apa itu hubungan dengan keluarga yang rusak, suami istri geger, anak orang tua nggak nurut, extended family ikut-ikutan? Apakah dendam seorang kawan yang sudah lama dipendam? Dendam aku. Wah, ini kawan, ini kawan, bukan musuh, kawan, tapi dipendam. Nggak bisa ngomong tapi dipendam. Konflik di tempat kerja, dibully, gereja, atau komunitas. Masalah-masalah di tempat-tempat ini yang tidak pernah diselesaikan. Atau hati yang lelah oleh karena kepahitan. Aduh, susahnya hidup ini. Aduh, tekanan dari orang-orang di sekeliling kita. Atau ketakutan mengenai kekhawatiran mengenai kesehatan, atau kebutuhan hidup, mau makan apa, mau bagaimana kita besok, aduh kok kita nggak ada kerjaan, aduh kok kita begini dan begitu. Tekanan, pressure. Saudara, Natal, makna Natal, seperti malam hari ini nih, malam hari ini mereka semua merayakan Natal. Bukan karena tentara itu aman, itu mengangkat tulisan Merry Christmas. Ini Ini satu orang ini ngangkat gitu tuh butuh keberanian. Mereka tahu bisa ditembak ini kalau salah. Tapi ada seorang yang berani mengambil langkah pertama keluar dari parit. Tapi karena itu damai, damai itu selalu dimulai dari satu keputusan untuk mengasihi, untuk memulai mengasihi. Seperti yang Yesus sudah kasih buat. Dia memulai melangkah keluar dari surga menjadi juru damai manusia dengan Allah. Dari siapa mulainya? Ada kan lagu Let there be peace on earth and let it begin with me. Begin with you. Harus dari kita. Harus ada satu orang yang mulai. Kalau diam-diam semua, kalau kita tidak berperang, tetap kita akan diparit itu kita akan sakit. Tapi harus ada orang yang mulai untuk membuat damai. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 9. Kenapa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa sih membawa damai? Karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Loh, anak-anak Jokowi, anak-anak Prabowo, anak-anak Donald Trump, anak-anak Charles, Prince Charles. Senangnya, ini loh, anak-anak tuh Allah. Harusnya kita mengerti ini. Kalau kita tugasnya satu orang aja, membawa damai, itu kita disebut anak-anak Allah. Bukan membawa gosip, bukan membawa perpecahan, bukan membawa masalah. Pernah nggak kita datang ke kumpulan orang itu orang, oh, aduh ini enaknya nih, kalau Bro Irwan datang ini semua jadi aman, lega, aduh enaknya langsung, aduh ceria, aduh kalau ada Bro Jam datang ini semua langsung, kita itu teduh, kita berdoa lagi segala macam. Aduh, Bang, tidak datang lagi nih, pasti ada cerita jelek lagi, nih, apa segala macam itu. Orang bisa tahu, tapi berbahagialah orang di pembak damai.
Mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, aduh Dedi, ini loh sebelahmu loh, segala macam loh. Banyak. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang. Tidak bisa. Perang berlanjut, semakin dipekat, dibahas di mana-mana, di KTT, di ASEAN, di PBB, semakin dibahas, semakin perang. Tapi kita bisa menghentikan satu pertengkaran. Pertengkaran hati dengan teman. Di dalam rumah tangga. Di dalam tempat gereja. Di gereja. Di tempat kerja. Di komunitas. Tengkar sana, tengkar sini, tengkar sini. Nggak usah mengurusi orang lain. Satu orang aja. Kita nggak bisa menghentikan perang. Tapi kita bisa menghentikan satu pertengkaran. Kita tidak bisa mengubah dunia. Politik dunia dengan bencaranya segala macam kita tidak bisa mengubah. Tapi kita bisa mengubah satu hubungan. Yang kemarin tidak aku baik, yang kemarin tidak baik-baik saja, ganti sekarang, ubah jadi baik-baik saja. Yang kemarin tidak harmonis, suami istri, anak dengan orang tua, atau dengan family, dengan mertua, dengan segala macam. Saatnya mengubah satu hubungan. Kita bisa. Sebagai penutup, kemarin aku dikasih wanti-wanti, segini ya waktunya, iya siap, aku atur, aku supaya pendek gini, sebagai penutup. Setiap kali kita merenung Natal, seperti malam hari ini, kita mengerti, saudara, makna Natal ini sebenarnya itu apa. Pentingnya adalah, poinnya adalah, itu Allah, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia relakan Yesus putranya turun ke dunia supaya kita punya kesempatan mendapat hidup kekal itu dipulihkan. Hidup kekal yang dijanjikan itu kita bisa mendapatkannya. Nah, green card kamu dapat kasih, pakai ini kita bisa dapatkan itu. Apa itu? Yesus harus turun. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Mau dibilang kasih bagaimana lagi melebihi kasih ini nggak bisa ada menggambarkan. Kita balik ke cerita malam Natal tahun 1914 itu. Tentara itu berdiri di tanah yang sama. Di no man's land, tentara yang sama, tanah yang sebelumnya itu dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan antara kamu membunuh orang atau kamu terbunuh. Mereka tidak menyelesaikan masalah yang terjadi masalah di dunia. Tetapi malam Natal 1914, mereka mengambil satu langkah kecil menuju damai. Ini cerita ini, message tentang apa yang mereka buat ini, sampai sekarang menjadi cerita yang sangat terkenal. Menjadi diingatkan bagaimana kita harus berdamai. Natal hari ini juga mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Saudara, mungkin ini ya. Aku aku bicara sama aku sendiri. Tuhan ini bicara kepada kita malam Natal seperti ini. Ada satu hubungan yang mungkin harus dipulihkan. Pikir, siapa ini, siapa ya? Ada apa pikir? Ada satu luka yang perlu diserahkan untuk disembuhkan. Aku sakit hati nih. Tadi kemarin aku datang, aku Bro Irwan lewat itu nggak disalamin aku sakit hati. Contoh ini contoh misalnya, contoh. Ada satu pengampunan harus dilepaskan. Orang begitu ini nggak mau lepas, pokoknya dia salah. Sampai mati tak pegang terus. Satu pengampunan harus dikasih, saudara. Satu langkah harus keluar dari parit-parit hati kita. Itu parit itu nggak menyaman. Parit itu nggak. Paritnya apa? Parit kita itu apa? Masing-masing berbeda. Berbeda masing-masing. Tapi ada satu langkah. Harus keluar dari parit itu. Untuk menyambut damai Natal itu. Seperti yang terjadi di Truce 1914. Kita nggak bisa. Kita nggak diminta untuk melakukan semuanya. Tapi kita diminta untuk menyerahkan hati kita kepada Sang Raja Damai. Saudara, cerita Terus Christmas ini menjadi cerita yang sangat terkenal. Banyak pesan moral yang diangkat menjadi buku atau movie. Tadi foto-foto yang saya tampilkan, itu adalah foto-foto asli, foto-foto dokumenter. Ada banyak cuplikan movie yang secara komersial atau secara apa segala macam dibuat sebagai dokumenter sebagai dibuat, tapi saya ambil cuplikan yang paling pendek yang menyerupai apa. Jadi klip ini dibuat berdasarkan foto-foto yang ada. Jadi scene-scene yang ada, acting yang ada itu dibuat sesama mungkin mengambil foto-foto yang pernah didokumentasikan. Dan mereka buat satu 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 dokumenter foto. Jadi supaya lebih kenal, supaya lebih mengena mungkin ceritanya.
Saya akan tampilkan, mohon izin, mungkin 3 menit untuk memainkan play klip ini. Bro Jam, tolong kasih jempol aja kalau ini bisa didengar dengan baik. Jenkins, Oakley, Knight. Das traute hochheilige Paar, Holy Infant, so sending Arm, sleep in heaven's peace. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Das ist schön. Das ist schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Saudara, Natal seperti malam hari ini. Jangan lewatkan Natal ini seperti hanya yang dibuat dunia. Ayo, aku dikasih hadiah. Ayo kita beli yang hadiah dan bukan itu. Tapi ingat, ayo, ayo. Ada hubungan yang perlu disembuhkan. Yesus datang ke dunia itu, ada Natal itu. Roh Natal, semangat Natal itu datang, itu damai. Malam Natal seperti mari kita semua merenung. Mengerti apa Natal itu apa. Baru kita bisa, aduh, Natal aku kepingin Natal yang berikutnya. Aku kepingin Natal yang selanjutnya. Aku tunggu-tunggu Natal itu. Bahwa Natal itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak tunggu tanggal 25 Desember. Yesus mati for once, for all, for terus-terusnya itu. Terus Christmas 1914 terjadi satu malam. Tapi Yesus datang untuk sekarang. Untuk waktu Yesus mati. Untuk selamanya. Siapa yang Anda bisa buat sekarang ini? Jadi pembawa damai. Biar Natal itu ada di hati kita. Orang yang dekat dengan kita itu merasakan Natal. Natal itu artinya damai. Saat kita itu ketemu dengan orang lain, orang itu bisa merasakan damai. Yang tadinya benci, mau marah, mau menggosip, mau menang orang,
Kita hadir di backup dengan kuasa Natal. Kenapa itu ada Yesus datang? Membuat orang akan berubah. Let there begin with me, with you. Mulai dari sekarang ke depan, mari kita mengerti dari cerita yang pendek ini. Kita mengerti apa makna. Banyak cerita, banyak khotbah, banyak segala macam. Tapi untuk ini, mari kita diingatkan lagi, saudara. Hati kita itu. Cari-cari gimana, cari-cari yang dokumenter ini ya, yang asli, yang bagaimana. Saya buat satu gitu, agak lumayan cukup waktu. Tetapi ini buat saya secara pribadi, membuat saya itu lebih terangkat. Mendengar cerita ini, mengumpulkan cerita ini. Saya dengar begitu banyak klip komentar-komentator. Mereka terangkat, banyak jiwa terangkat dengan cerita ini. Peace itu possible. Kalau ada apa? Natal, ada Yesus, ada datang. Selamat Natal 2025. Tuhan berkati. Itulah menjadi doa dan harapan saya. Selamat Natal dan semuanya. Bro. Wow, terima kasih bro. Eh, Pesannya sungguh dalam, very deep. Terima kasih untuk mengingatkan kami semua untuk kembali menyadari bahwa apa arti sesungguhnya dari Natal ini untuk berdamai, berdamai dengan diri kita, untuk berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih bro. God bless. Merry Christmas. Silakan Puji Tuhan, puji Tuhan. buat teman-teman yang lain ingin memberikan tambahan atau sanggahan pertanyaan, silakan. Sharing juga boleh. Thank you Bro Dedi. Waduh, ini kalau Puji dengar Tuhan. Bro Dedi, ini boleh dijadikan 5 tahun ke depan setiap pesan Natal nih, Bro Dedi boleh bicara terus setiap 25 Desember. Enggak lah, Yeah, banyak lah. thank you, thank you. Ini your message is so simple yet tapi deep ya gitu ya. Jadi I think it's reminding again kita damai. Maksudnya untuk membawa damai itu semua tuh harus dimulai dari kita masing-masing juga gitu loh. Jadi I think it's really nice message. Juga apa namanya? You also a sejarawan. Make me wanna see the movie. That's really good. I mean, like again, simple message tapi it's so deep. I like it. Thank you, Bro Dedi, buat sharing udah di Natal ini dan semua teman-teman yang meluangkan waktu. Maaf saya tadi juga terlambat karena ada tamu juga di rumah. Tapi nggak boleh Puji Tuhan. melewatkan Bro Dedi. Ya, thank you itu aja dari saya. Silakan, Bro Adam. Thank you Bro Dedi, sorry datang tadi telat. Sebenarnya lupa loh. Lupa hari ini tuh Kamis. Taunya hari ini tuh hari Natal. Nggak ingat kalau hari Natal tuh hari Kamis. Powerful reminder ya. Very very good. Benar-benar challenging Bro Dedi. Karena mungkin ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sendiri, apakah kita pada momen seperti ini akan balik ke parit kita sendiri? Tadi the konteks yang Bro Dedi sharing itu very powerful ya. I mean, kita keluar dari parit itu untuk merayakan Natal. Tapi memang waktu terakhir, waktu mereka balik lagi ya, not because of their own will ya, because of the uniform yang mereka pakai, karena bendera yang mereka tibarkan, karena posisi, karena kerjaan. Ya mungkin itu a great reminder ya for all of us, who do we worship ya. Karena kalau memang kita truly the worshiper of Jesus Christ, mungkin at that moment things will
Mungkin kita ada punya keberanian yang berbeda. Ya, we cannot change the history, but ya, powerful reminder masih perlu saya renungkan. But thank you so much. Thank you for sharing. Nggak ada copyright kan ya, bro ya? Right. Boleh aku Nggak ada sharing copyright. nanti ya. Nanti rekamnya aku mau sharing ya. Kalau boleh. Thank you, man. Brother. Okay, Puji Tuhan, thank you, brother. God Thank you. bless. Thank you. Really good. Well done. Silakan Bro Yefta. Yefta ingin memberikan sesuatu. Merry Christmas lagi kepada semua. Terima kasih message-nya dari Dedi. Memang Christmas itu semua orang seperti apa? Seperti pause ya, pause. Semuanya di pause. Berarti stop sebentar, lalu lihat lagi gimana sih dunia ini, gimana sih tujuan kita ini apa sih? Ya, terima kasih untuk di-remind lagi. Sehingga orang yang berperang pun, yang sibuk berperang akhirnya pada saat Natal pause juga sebentar. Oh, ngapain kita di sini? Itu pertanyaannya. Jadi ya itu reminder bagi kita, why are we are here? Jadi kita harus keep reminding ourselves again, kenapa kita di sini. Thank you. Praise the Lord, Jeff. Thank you. Silakan Ibu Ida ingin memberikan sesuatu. Yeah, everything is good. Thank you so much for the message. Kalau dibilang perang itu sebenarnya setiap hari perang, kita berperang ya. Perang dalam hal yang kecil, yang setengah kecil, yang besar, setengah besar, dan besar sekali. But yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi peperangan yang kita hadapi saat ini. Perang dalam keluarga, dalam komunitas, apa saja itu sebenarnya betul perang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah stop. Kecuali kita mau memulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau peperangan yang kita hadapi dalam dunia banyak sekali, baik secara sosial ataupun keluarga atau pribadi atau lingkungan, bahkan peperangan dengan Tuhan yang lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita berperang sama peperangan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan itu, apakah kita mau ikut dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak? Nah, itu peperangan yang paling susah, yang paling mungkin setiap orang atau mungkin tidak, tapi peperangan kepada Tuhan, spiritual kita itu yang paling, yang maksudnya lebih lebih besar yang kita hadapi, tantangan yang luar biasa yang kadang-kala kita jatuh bangun, tapi kebanyakan kita jatuh. Jadi artinya kita berperang menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan sebenarnya. Apakah kita dibantu oleh Tuhan? Apakah kita bagaimana? Apakah kita diselamatkan apa tidak? Tetapi kalau kita melihat kembali perang 1914 itu luar biasa, banyak mengambil nyawa, jiwa manusia, jiwa orang-orang gitu ya. Tetapi ada persatuan di situ. Tapi kalau kita sudah berperang bersama dengan Tuhan, artinya Tuhan akan memberikan kedamaian kepada kita dalam hal apapun, bukan karena kebisaan kita, kehebatan manusia atau keberadaan manusia yang luar biasa seperti apa, bukan, tetapi oleh karena itu adalah kedamaian yang datang dari hati kita sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya peperangan bersama Tuhan itu kita bisa lalui sebenarnya dengan manusia, harusnya kita semua bisa berdamai. Kenapa? Karena tidak akan terjadi tembak-penembakan, tidak akan jadi peperangan Ukraina, tidak terjadi ini dan itu. Jadi sebenarnya kita menghadapi sekarang ini adalah kalau kita berperang terus bersama dengan Tuhan, harusnya itu tidak akan terjadi lagi ya, karena Tuhan berjanji kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian, Tuhan akan memberikan keselamatan, dan Tuhan akan berikan sukacita yang luar biasa, bukan hanya pada hari Natal, tetapi setiap waktu. So thank you so much for the message. Sorry kalau maybe I have talked too much. Good night. Amin. Thank you, Bu Ida. Thank you Amin. untuk reminder. Silakan Bro Nahon. Oh, selamat Natal semua. Natal, Bro Selamat Natal. Nahon. Merry Apa kabar Christmas. semua? Merry Christmas.
Merry Ya, Christmas. terima kasih Bro Didi. Ini takut juga dengar kata perang nih sebenarnya. Jadi ya, ya, jadi kita lihat semua negara-negara khususnya di Timur Tengah, Gaza atau Israel ya, cuman percaya sama Yesus. Saya pikir mereka bisa damai. Kalau mereka nggak terima Yesus, nggak akan ada damai-damainya gitu dia. Karena kalau mereka tetap memiliki pengajaran mereka, ya gata mata ganti mata gitu dia. Tapi itu kalau Tuhan Yesus ya ajarannya harus bisa mengasihi musuh gitu dia. Jadi terima kasih lagi diingatkan. Ya, itu saja mungkin Pak James. Selamat Natal semua. Natal, Thank bro. you, puji Tuhan, bro. Terima Selamat Natal kasih, Pak terima Irwan kasih. semua. Oke, kalau gitu kita minta Bro Adam untuk tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kita di surga, malam ini kami ingin berhenti sejenak Tuhan, bukan hanya untuk mengingat bahwa malam ini adalah hari Natal, tapi kami ingin mengingat hati-Mu ya Tuhan. Kau tidak mengutus anak-Mu untuk membangun religion atau sistem baru, tapi Kau mempunyai keinginan untuk memulihkan hubungan kami semua Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan ketika seringkali pada hari Natal kita menyanyikan lagu, namun pada akhir Natal kami masih kembali ke parit kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hari ini memakai Brother Daddy Tuhan untuk mengingatkan kita lagi Tuhan, bahwa ada parit di kehidupan kita. Ampunilah kami Tuhan. Ketika kami mungkin menjaga gengsi kita, posisi kita, gelar kita, kepentingan kita, daripada kesatuan yang Kau rindukan pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus sebelum salib, Tuhan Yesus berdoa supaya kami menjadi satu, bukan supaya kami terlihat hebat, tapi supaya seluruh dunia bisa percaya pada Tuhan. Malam ini Tuhan, izinlah kami semua yang hadir di sini dan semua yang mungkin pada satu hari bisa mendapat kesempatan untuk mendengar sharing ini Tuhan, bahwa kami ingin meletakkan senjata kami Tuhan, keangkuhan, kesombongan, perbandingan, keinginan, selfish motif dan segala-gala dan ego kami Tuhan. Kami ingin untuk jadikanlah kami menjadi satu di dalam Engkau Tuhan, seperti orang-orang awam di marketplace Tuhan. Ajarlah kami supaya kita bisa melihat what it's like to have that unity Tuhan, di tempat kerja, di keluarga kami, di chapter kami, dan juga di kota-kota kami Tuhan. Tuhan, biarlah dunia melihat Kristus di dalam kami, bukan melalui kata-kata kami, tapi melalui kasih antara kami satu sama lain Tuhan, seperti yang kami lihat di video sebelumnya. Roh Kudus, tolonglah kami. Peliharalah kesatuan kami Tuhan, dan lindungilah kesatuan kami Tuhan, supaya dalam kesatuan kami dalam Engkau Tuhan, kami bisa menyerahkan diri kami kembali sesempurna mungkin kepadamu Tuhan. Dan di slide yang tadi terakhir saya diingatkan Tuhan bahwa ada undangan buat kami semua Tuhan untuk menyerahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Izinlah kami Tuhan, kami ingin menyerahkan segala sesuatu supaya bisa melihat dunia yang damai, supaya bisa melihat kami juga damai. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Perlindungilah semua teman-teman yang FGB, teman-teman kita semua di Sydney, di Indonesia, dan seluruh dunia Tuhan. Perlindungilah mereka dalam perayaan ini Tuhan, dan berilah kesempatan mereka juga untuk tidak kembali ke parit mereka Tuhan, tapi untuk maju, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Thank Amin, you. bro. Thank you.
Thank you, bro. Semoga damai Thank you sejahtera semua. untuk kita semua. Thank you Bro God Gil. bless. Thank you, Terima Bro kasih. Bagas, Tuhan salam kenal. berkati. Pak Jasa. Ibu Dedi, Ida. Good night. Bye. malam. Bye. Ya, Bye-bye. God Okay. bless you all. God bless. God bless Thanks, you all. James. Thanks, Thank you, Irwan, thank you. Naon. Thank you semua. Thanks, Daddy. Thank you Pak Thank Adam. you. Terima kasih.